Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur dan ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal ini. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, dari maut sebagai lambang kemenangan atas maut dan juga respon pengikutnya atas kebangkitannya. Mari kita perhatikan kisah ini. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur Yesus. Setelah mereka tiba, mereka dilingkupi kebingungan dan keterkejutan sebab mereka melihat batu tersebut sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Pemuda tersebut memberitakan tentang kebangkitan Yesus dan memerintahkan mereka untuk mengabarkan kepada semua orang. Dan para perempuan tersebut kemudian mereka berlari keluar sebab mereka merasa gentar. Kita bisa perhatikan ini dalam ayat 5-8. Saudara, kata gentar dalam bahasa aslinya yaitu tromos, yang memiliki arti rasa takut yang amat sangat sehingga tubuh menjadi gemetar. Sikap ketakutan saat melihat kebangkitan Yesus yang ditunjukkan para wanita tersebut merupakan bukti bahwa meskipun mereka seringkali mendengar bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, tetapi hati mereka sepenuhnya diliputi oleh ketidakpercayaan. Sehingga bukannya bersukacita dan bersorak sebab mendapati Yesus telah bangkit, mereka malah lari ketakutan. Saudara, mungkin saja ketakutan seringkali hadir dalam kehidupan kita dan menguasai diri kita. Padahal seringkali kita mendengar janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, bahkan juga mengalami mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika sakit penyakit, ketika PHK, ketika bencana alam atau pergumulan lainnya hadir di dalam kehidupan kita, dengan segera kita melupakan janji-janji penyertaan Allah dan mengizinkan rasa takut, rasa khawatir, bahkan ketidakpercayaan kepada Allah menguasai kita sepenuhnya. Namun kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia telah menang atas maut. Dan tidak hanya itu, Dia juga menang atas sakit penyakit dan Dia juga menang atas pergumulan hidup lainnya. Oleh sebab itu, mari kita hidup tidak hanya mengetahui tentang janji-janji Tuhan saja, tetapi hidup dan percaya dalam iman bahwa Allah akan menggenapi janji-janjinya dan memberikan kita kemenangan.
Saudara, mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, saat ini apakah ada satu hal yang membuat saudara takut dan bahkan kehilangan damai sejahtera? Jika ada, marilah bawa hal tersebut ke hadapan Tuhan. Serahkan kepadanya semua beban pergumulan saudara dan berdoalah meminta Allah menguatkan iman saudara dalam setiap masa dalam kehidupan saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan. Kabar kebangkitan-Mu Tuhan sesungguhnya memberikan pengharapan kepada setiap kami Tuhan. Bahwa setiap permasalahan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kami, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kami. Dan juga Allah menjanjikan kemenangan demi kemenangan akan kami lalui, akan kami alami bersama-sama dengan Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami atau seberat apapun masalah dan pergumulan hidup kami hanya mau menyatakan bahwa kami percaya Tuhan bahwa kami bisa menang atas semua itu, sebab kami punya Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati dan menyatakan kemenangannya kepada semua orang. Dan oleh karena itu Tuhan, hari ini juga Tuhan, kami percaya Allah akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Allah akan menggantikan ketakutan, kekhawatiran dalam diri kami dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu, yang kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.